Hai guys, perkenalkan saya Susana Sulo, mahasiswi PGPAL semester 3. Pada video kali ini akan saya buat video mengenai komunikasi efektif. Dalam video ini tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi efektif pendidikan dan dosen pengampunya yaitu Ibu yang terhormat Ibu Nur Hamzah Mahmud, SPD MPD. So, selamat menyaksikan. Dalam komunikasi pendidikan terdapat beberapa jenis komunikasi, di antaranya ada lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum dan sering digunakan selama presentasi, konferensi video, panggilan telepon, rapat, dan percakapan satu lawan satu. Komunikasi verbal penting karena dikatakan cukup efisien. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan. Selanjutnya ada jenis komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagi informasi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengkonsumsi ide dan informasi lebih baik lagi. Selain jenis-jenis komunikasi dalam pendidikan, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat komunikasi dalam pendidikan. Di antaranya yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik biasanya berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat komunikasi berlangsung. Gangguan fisik lebih mengarah pada keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif, suasana ribut, bising, tempat belajar yang tidak memadai, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gangguan mekanik. Gangguan ini berkaitan dengan alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek atau gambar yang buram. Presentasi seorang guru menjadi terhambat karena tidak tersedia infocus, padahal materi yang akan disampaikan semua berada pada file di komputer. Selanjutnya ada gangguan semantik. Semantik merupakan pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Contohnya, kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda, sedangkan untuk orang Jawa berarti makan. Banyak kata-kata yang maknanya berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya ada gangguan budaya. Setiap masyarakat memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kebiasaan dan tradisi kelompok sosial masing-masing orang. Orang India untuk mengatakan setuju dengan cara menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Sedangkan orang Indonesia, isyarat tersebut untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Demikian pula acungan jempol akan diartikan berbeda oleh kelompok sosial yang berbeda. Selanjutnya ada gangguan kepentingan. Komunikasi hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan seseorang. Kepentingan membuat seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Pada saat tertentu, peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh pendidik ketika dia menganggap bahwa penjelasan pendidik tersebut semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Selanjutnya ada gangguan motivasi. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Pendidik harus mampu menyusun strategi komunikasi dan strategi pembelajaran
agar motivasi belajar siswa terbangun. Dengan demikian, gagasan-gagasan atau konten pelajaran akan tersampaikan dengan baik dan sesuai tujuan. Tanpa membangun motivasi peserta didik, maka potensi kegagalan akan semakin besar. Selanjutnya ada gangguan prasangka. Prasangka merupakan suatu sikap dari seseorang yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif. Prasangka tidak hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada komunikan, melainkan akan menimbulkan pula sikap antipati terhadap segala pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam pembelajaran, guru harus mampu meminimalisir prasangka-prasangka negatif yang akan ditimbulkan dari siswa-siswanya. Demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat.